Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fatimah Piliani. Saya dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-14. Video yang pertama, bisnis berkah sesuai syariah. Bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan syariah. Jika kita menjalankan bisnis tetapi tidak tahu aturan yang sesuai dengan hukum, maka kita tidak akan mendapatkan pahala meskipun itu benar. Misalnya, kita jual beli tanah dan kita sudah mengikuti rukun-rukunnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Rukun itu ada 3. Yang pertama, al-aqidani, atau ada kedua belah pihak. Yang kedua, mahfud alaih, yaitu objek akad. Dan yang ketiga, ada ijab qabul. Nah, dan sebaliknya, ketika kita sudah mengetahui rukunnya tetapi masih saja menjalankan bisnis dengan alami, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Bisnis yang sesuai syariah itu akan mendapatkan pahala dan barokah. Barokah menurut para ulama adalah riyadatul khair, artinya ketika kita mendapatkan rezeki, itu adalah rezeki yang barokah dan ciri selalu menambah kepada kebaikan. Bisnis syariah ini bukan hanya mengenai untung dan rugi saja, tetapi juga harus memperhatikan halal dan haram. Seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh akan datang pada manusia itu satu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi apa yang diambilnya itu halal atau haram. Surah An-Nisa ayat 29 juga menjadi landasan dan pembuka bagi bisnis syariah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi sebenarnya yang disebut dengan bisnis itu adalah mengambil harta orang lain, dan batil itu tidak sah atau haram hukumnya. Contohnya seperti membeli motor kredit melalui leasing. Leasing itu sama saja seperti sewa menyewa, tetapi kredit leasing itu mengandung multi akad atau mengandung 2 akad, yaitu sewa digabung dengan jual beli. Ada larangannya dari Rasulullah SAW, yang artinya Rasul melarang 2 akad digabung dalam 1 akad. Dalam kitab fikih muamalah, kalau ada multi akad, maka akad tersebut hukumnya batil. Jadi jika kita membeli motor tersebut dengan cara leasing dan kredit, itu berarti motor tersebut bukanlah milik kita. Bagaimana nih caranya agar bisnis kita tidak batil? Yang pertama, harus dilakukan dengan tijaroh atau perniagaan bisnis yang sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua, kedua belah pihak harus ridho. Yang ketiga, setiap utang piutang yang mengambil manfaat adalah riba. Ada 5 bagian penting dari bisnis, yaitu yang 1, pondasi bisnis syariah. Yang kedua, membentuk perusahaan syariah. Dan yang ketiga, ketenaga kerjaan syariah. Yang keempat, permodalan syariah. Dan yang kelima, transaksi bisnis syariah. Di dalam video kedua, adapun 4 jenis modal dalam berbisnis. Yang pertama adalah harta. Harta adalah harta benda seperti uang. Dan kedua, skill. Skill yaitu dalam Islam, skill itu sebagai modal dan jauh lebih penting dibandingkan dengan uang. Tanpa uang tetapi punya skill, maka bisnis itu bisa berjalan. Dan yang ketiga, peluang. Peluang yaitu ketika memiliki peluang, segera memanfaatkannya.
kemauan. Ketika seseorang memiliki kemauan untuk berbisnis, maka bisnis bisa terjadi. Apabila jika ditambah dengan skill, maka peluang pun bisa tercipta, dengan uang bisa didapatkan. Jadi menurut saya UMKM Cireng Rujak yang saya pilih insya Allah sudah sesuai dengan aturan dan hukum syariat. Karena apa? Karena jual beli barang atau makanan halal serta memiliki akad atau ijab qabul yang sah. Maka menjual barang atau makanannya pun dengan harga yang standar dan sewajarnya, tidak ada riba serta dengan modal yang halal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.